Halo semua, Kristau di sini. Pernah dengar istilah cinta ditolak, dukun bertindak? Itu di Indonesia. Kalau di Jepang, cinta ditolak, datang ke toko Pokemon. Ngapain? Berburu kartu Pokemon kah? Brewek itu? Enggak. Tapi untuk berburu nyawa. Lah, berawal dari pesan kartu Pokemon dan berakhir menjadi tragedi di toko Pokemon Center yang terjadi di Jepang baru-baru ini. Penasaran tragedi apakah itu? Yuk, kita obrolin. Kisah dimulai dari hubungan antara kita panggil aja Moe-sang 21 tahun dan Hiro Kawasang 26 tahun. Mereka pertama kali saling mengenal di sebuah tempat kerja paruh waktu, Arubaito, pada akhir tahun 2023. Saat itu, hubungan mereka dimulai seperti rekan kerja pada umumnya. Namun, benih ketertarikan mulai muncul nih. Biasa, Witing Tresno, jalaran soko kulino. Namanya rekan kerja, tiap hari ketemu kan. Ya, dikit-dikit bakal adalah rasanya. Hingga akhirnya mereka itu memutuskan untuk pacaran. Kousei Kangke pada Oktober 2024. Selama kurang lebih 9 bulan berpacaran, tanda-tanda ketidakharmonisan mulai muncul. Hiro Kawasang menunjukkan sifat aslinya yang sangat protektif, dan cenderung mengekang. Hiro Kawasang mencoba mendominasi hidup Moe-sang, yang membuat Moe-sang merasa tidak lagi memiliki kebebasan diri. Puncaknya, ketika impian Moe-sang no Yume itu diterima bekerja di Pokemon Center, apalagi lokasinya di Sunshine City, timur Ikebukuro, Tokyo. Intermezzo aja, Ikebukuro sendiri merupakan kota yang dari namanya unik loh. Itu dari kanji Ike yang berarti kolam dan Bukuro atau Fukuro yang berarti kantong. Karena ada kolam berbentuk seperti kantong, apalagi letak Ikebukuro ada di dataran rendah yang dikelilingi oleh dataran tinggi, sehingga air sering menggenang di sana layaknya air di dalam kantong. Jadi, salah satu 3 distrik yang ramai di Tokyo selain Shibuya dan Shinjuku. Sedang letak toko Pokemon Center ada di kawasan timur yang terkenal sebagai pusat belanja, salah satunya Sunshine City. Tuh, padahal Moe-sang bisa bekerja di tempat yang dia impikan, plus kerja di tempat yang ramai, yang jelas akan meningkatkan pengalaman kehidupannya gitu kan. Apalagi umurnya masih 21 tahun. Tapi namanya pasangan overprotective ya, bukannya bangga pasangannya dapat mewujudin impiannya. Hiro Kawasang justru meremehkan dan sering melarang Moe-sang mengejar mimpinya tersebut dengan alasan awanai, tidak cocok, atau yametoke, berhenti saja. Nah, bener nih, Moe-sang akhirnya mengambil langkah tegas untuk mengakhiri hubungan. Ya, putus pada Juli 2025. Rasain Hiro Kawasang. Ia merasa hubungan tersebut itu udah tidak sehat. Moe-sang mencoba memutus semua akses komunikasi, termasuk memblokir akun lain dan media sosial Hiro Kawasang. Berharap bisa memulai hidup baru dan fokus pada karirnya di Pokemon Center. Padahal jadi cowok tuh ya jangan ngekang lah. Apalagi kan ya tadi Moe-sang masih berumur 21 tahun. Ya masa-masa ingin mencari pengalaman baru gitu. Tapi namanya ya sudah kau adalah idolaku dan cuma akulah white knight di hatimu. Kata Owaru atau selesai tidak ada dalam kamus Hiro Kawasang. Dan disinilah sucaku atau obsesi yang mengerikan itu dimulai.
Setelah berpisah, Hirokawa Sang bukannya sadar dan memperbaiki diri, level up itu, ya malah dia menjadi Sutoka atau stalker dan melakukan machibuse. Mulai dari menunggu Moesang di stasiun, di jalan pulang, sampai mengawasi rumahnya. Kerja mas, nganggur bener buntutin cewek. Dan puncak kejadiannya terjadi di akhir tahun 2025 di malam Natal. Moesang menemukan sesuatu di depan pintu apartemennya. Dan ketika didatengin, dilihat gitu, itu ternyata tumpukan kartu Pokemon. Ada kartu SHR-nya nggak ya? Tapi ada sebuah surat pendek. Ren Rakuste, tolong hubungi. Taskete, tolong aku. Dari Hirokawa Sang. Pesannya sih kayak dia itu si Hirokawa Sang memposisikan dirinya itu sebagai orang yang butuh. Dia si Hirokawa Sang ini kayak nyoba pakai taktik manipulasi agar Moesang ini merasa bersalah karena ninggalin, terus kasihan dan akhirnya balik lagi gitu. Ya ngarepnya sih. Yang malah membuat Hirokawa Sang dilaporkan ke Keisatsu atau polisi. Gimana enggak? Selain ngasih pesan di kartu Pokemon, Hirokawa Sang ternyata suka mengintai di dekat rumah Moesang menggunakan mobil sewaan. Bener-bener nganggur ini. Yang akhirnya Hirokawa Sang sempat ditahan karena pelanggaran stalker Kiseiho. Bahkan saat polisi menggeledah mobil tersebut, mereka menemukan pisau buah dan bukti bahwa Hirokawa Sang melakukan tosatsu atau perekaman video foto secara diam-diam terhadap Moesang setelah mereka putus. Namun karena celah hukum dan prosedur di sana, Hirokawa Sang akhirnya bebas. Meski sempat ketahuan melakukan tosatsu tadi atau pengambilan foto, ia tetap bersikap kataku nikyohi atau menolak keras untuk bekerja sama dengan pihak berwenang dengan nggak mau menghapus foto-foto dari kekasih Moesang. Di tahun 2026, polisi akhirnya melakukan tindakan hukum berupa mengeluarkan perintah penahanan dan pelarangan mendekat. Tapi Hirokawa Sang masih iwake beralasan. Nakanori shita kata dake desu. Saya hanya ingin berbaikan. Mo nidoto kanojo ni wa chikasu kimasen. Tidak akan mendekatinya lagi. Tapi di Maret 2026, Hirokawa Sang justru memanfaatkan waktu untuk merencanakan perpisahan yang tragis di Pokemon Center tempat Moesang sedang bekerja. Karena tepatnya pada tanggal 26 April 2026, Moesang yang sedang bekerja ini tiba-tiba ditatengin Hirokawa Sang dan langsung set mengakhiri hidup Moesang. Dan si Hirokawa Sang itu bukannya melarikan diri, dia malah santai gitu dan ikut mengakhiri hidupnya sendiri. Lah, ternyata Hirokawa Sang sudah hara kukuteta, udah membulatkan tekad untuk mengakhiri segalanya. Dia udah mempersiapkan ini semuanya ternyata. Merapikan kamarnya, membuang ponselnya ke toilet untuk menghilangkan jejak digital, dan dia melakukan apa yang secara kriminologi itu disebut Kyokudai Jisatsu atau ngajak ke akhirat bersama. Dia merasa hidupnya sudah hancur dan dia tidak mau pergi sendirian. Dia ingin membawa Moesang bersamanya. Mengakhiri hidupnya sendiri di lokasi kejadian dan sedihnya baik Moesang maupun Hirokawa Sang tidak bisa diselamatkan. Dan kasus ini tentu saja membuat semua orang heran gitu kan. Kok bisa loh di tempat umum, terus waktunya sedang liburan sekolah dan di Jepang lagi. Kenapa pelaku seperti ini itu tidak dipantau polisi atau ya minimal dipasang GPS gitu.
Ya, karena di Jepang itu ternyata sangat memperhatikan apa itu jinkeng atau hak asasi manusia. Di sana tuh privasi dijunjung tinggi. Namun, pertanyaannya, bagaimana dengan hak untuk hidup dengan tenang bagi para korbannya coba? Jujur aja, mencegah kasus itu kan sangat sulit. Karena kalau seseorang udah tidak lagi menghargai nyawanya sendiri, ancaman hukum apapun tidak akan mempan. Aku jadi teringat fenomena Mui Kishi Seikagai Ojisang atau orang yang melakukan intimidasi tanpa sadar. Banyak yang merasa tindakan mereka itu adalah bentuk perjuangan cinta, effort. Padahal itu adalah kagaise atau tindakan yang punya sifat menyerang dan menyakiti orang lain. Dan kalau ngomongin soal kepribadian nih, dari berita-berita di Jepang sana itu, Hirokawa Sang kayak memakai analogi karakter Kaonashi dari anime Spirit Away. Kaonashi itu tidak punya jati diri utuh. Begitu dia mendapatkan kebaikan dari karakter Chihiro, dia langsung terobsesi. Dia merasa Chihiro adalah satu-satunya nutrisi bagi jiwanya yang kosong. Sadar, dia itu idol atau cosplayer. Tatemae senyum dan foto bareng nggak berarti dia membuka hatimu, mas. Dan stalker seperti Hirokawa Sang itu persis Kaonashi, nggak ada muka. Dia mendekat bukan karena kasih sayang, tapi karena izong atau ketergantungan ekstrim. Dia merasa Moesang adalah milik yang harus ada untuk mengisi kekosongan hatinya. Dalam film, Kaonashi memberikan emas, tapi ditolak oleh Chihiro. Di situ, Kaonashi langsung buchigire atau marah besar dan berubah menjadi sosok yang destruktif. Kejadian kartu Pokemon tadi mungkin adalah emasnya Hirokawa Sang. Merasa sudah memberi hadiah, ngerasa memberi sesuatu untuk hidupnya, dia merasa berhak atas hidup Moesang. Begitu ditolak, egonya hancur dan dia memilih untuk memusnahkan apa yang tidak bisa dia miliki dan orang lain pun jangan pernah memiliki. Kadang kita tuh kayak ngerasa udah jadi white knight. Ada untuk dia gitu kan, everything gitu, menyerahkan segalanya. Tapi kan ya nggak tahu kita ini white knight yang keberapa. Ujungnya tragedi di Pokemon Center ini adalah pengingat pahit akan evaluasi keamanan agar tempat yang seharusnya aman dan menyenangkan bagi anak-anak, apalagi waktunya pas banget liburan sekolah itu tidak lagi ternodai oleh tragedi seperti itu. Pihak toko di Ikebukuro, Mega Tokyo, dan Pikachu Suite langsung ditutup untuk waktu yang tidak bisa ditentukan. Dalam pernyataan resminya, perusahaan menyatakan, kami memprioritaskan kerjasama penuh dengan pihak kepolisian, serta kesehatan fisik dan mental para staf kami, dan meminta maaf secara mendalam. Bahkan, pihak Pokemon menganggap kasus ini tuh sangat serius, dan akhirnya mengambil keputusan untuk membatalkan seluruh acara Pokemon di seluruh Jepang sepanjang bulan April 2026. Padahal pas lagi liburan sekolah tuh, mungkin offsetnya tuh bakal banyak. Apalagi lagi hitsnya nih, Pokemon TCG kan. Tapi pihak Pokemon Company tetap pada komitmennya. W Pokemon Company. Dan mungkin gimana nih pendapat kalian? Bisa tulis di kolom komentar ya. Dan terima kasih udah menonton video ini sampai habis, sampai di sini. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Jamatane.